Tak ada yang lebih melegakan dari kembali ke pulau tercinta. Bukan hanya untuk membangun hidup, tetapi menjawab satu tantangan yang nyata. Bagaimana pangan bisa terus tersedia di tengah pertumbuhan yang begitu cepat? Kawasan Labuan Bajo berkembang pesat. Hotel, restoran, dan wisata tumbuh setiap hari. Namun, di balik itu, kebutuhan pangan meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan produksi lokal. Lahan terbatas, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah masih tinggi. Disitulah saya melihat ini bukan hanya peluang bisnis, tapi ruang untuk menghadirkan solusi. Saya, Wilfriedus Da Costa, mendirikan Green Floresca, usaha tanaman hidroponik untuk membantu memenuhi kebutuhan dengan pengelolaan yang lebih efisien. Bukan tanpa aba-aba, usaha ini didirikan penuh perhitungan dan pertimbangan. Sampai ke titik ini, jalan berkerikil sudah pasti dilalui. Ada satu keputusan besar yang saya ambil. Saya meninggalkan pekerjaan tetap, pekerjaan yang oleh banyak orang dianggap sebagai tujuan hidup. Aman dan stabil, katanya. Bukan hal yang mudah. Butuh malam-malam yang panjang untuk memikirkannya. Tapi akhirnya saya yakin dengan pilihan ini. Di tengah tantangan pangan, saya melihat pertanian konvensional saja belum cukup. Sebagai lulusan pertanian, saya memahami dasar-dasar budidaya. Namun di lapangan, tantangannya berbeda. Lahan terbatas, cuaca tidak menentu, dan kebutuhan pasar yang terus meningkat. Di titik itu, saya melihat hidroponik sebagai alternatif. Hidroponik memungkinkan produksi yang lebih efisien, kebutuhan air lebih hemat, dan dapat dikontrol melalui greenhouse, sehingga tetap bisa berproduksi sepanjang musim. Metode ini juga memperpendek rantai pasok. Dengan kebun yang berada di dalam kota, produksi bisa dipanen dan dikirim di hari yang sama. Lebih cepat, lebih segar, dan lebih efisien. Bagi saya, ini bukan sekedar metode bertani, tetapi cara untuk menjawab keterbatasan produksi sekaligus distribusi pangan. Berangkat dari kebun belakang rumah, kami mulai menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman herbal. Dari 200 lubang tanam, mencari pasar, hingga 6.000 lubang tanam, dan mampu menyuplai ke hotel, supermarket, restoran, hingga catering. Namun, semakin usaha ini berkembang, saya melihat bahwa membangun solusi pangan tidak berhenti di produksi. Ada aspek lain yang sama penting, pengelolaan, distribusi, dan keberlanjutan usaha. Dan disitulah saya sadar, tentang bisnis belum ada ilmu yang benar-benar mempersiapkan saya. Adanya program nurture dari Humanis dan prestasi junior Indonesia seolah jadi titik terang bagi perjalanan saya. Mental kami seolah didobrak dengan cara yang paling jujur, membentuk cara berpikir kami sebagai pelaku usaha. Kami belajar memahami usaha secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, strategi pasar, hingga bagaimana mengambil keputusan dengan lebih terarah. Lebih dari itu, Nurture membantu kami melihat bahwa apa yang kami bangun bukan hanya sekedar usaha, tetapi bagian dari solusi yang lebih besar. Pernah ada masanya omset usaha turun hingga 50%. Bukan pengalaman yang manis. Semuanya berawal dari manajemen yang tidak terjaga. Terlihat sebagai alasan yang sederhana, tapi nyatanya tidak. Di titik itu, saya sadar, bukan hanya soal menanam, membangun relasi, dan mendapat keuntungan semata. Namun, konsistensi dan kontrol adalah fondasi yang harus dijaga tanpa terkecuali. Green Floresca lahir karena kecintaan saya pada pulau ini. Saya jaga dan rawat usaha ini dengan gigih.
Sampai akhirnya kami meluncurkan produk turunan Green Floresca berupa varian salad dengan memanfaatkan hasil dari kebun, menyuguhkan hidangan sehat buatan kami sendiri. Labuan Bajo akan terus tumbuh. Pembangunan meluas, wisatawan terus berdatangan, dan di balik semua itu, pangan tetap menjadi penopang utamanya. Disinilah harapan kami bertumpu, bahwa kami, para petani muda lokal, bukan hanya penonton dari pinggir. Kami adalah bagian dari kemajuan ini, aktor yang turut menghidupkan Labuan Bajo. Kemampuan berkomunikasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan diri, hingga mental bertumbuh, semua yang kami pelajari lewat program Nurture menjadi bekal yang kuat, yang mengubah cara kami memandang usaha sendiri. Tidak lagi hanya dari dalam, tapi juga dari kacamata yang jauh lebih luas. Sudah sepatutnya kami terus bergerak, membantu perputaran ekonomi untuk tetap hidup dengan gebrakan-gebrakan hebat yang terus menumbuhkan manfaat.